Shalom, salam damai Natal saudara dimanapun Anda berada. Dan jumpa kembali dalam Revive Your Soul. Saudara, saya akan baca dari Lukas pasalnya yang pertama, ayat 32 sampai 33. Alkitab berbunyi demikian: Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, kelahiran Yesus bukanlah seperti bayi pada umumnya yang didoakan oleh kedua orang tuanya dengan harapan memiliki masa depan yang sukses. Peristiwa kelahiran Yesus sungguh menakjubkan. Oleh karena itulah tema khotbah saya, kelahiran yang menakjubkan. Kelahiran yang menakjubkan. Orang Majus dari timur harus menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk datang menyembah sang raja, bayi yang baru dilahirkan. Kelahiran Yesus pun mengejutkan dan menimbulkan rasa iri hati, penasaran, tersaingi dari Raja Herodes. Dan perayaan ulang tahun seringkali dilakukan dengan mengadakan pesta. Namanya orang baru lahir, biasanya ada pesta, bahkan tahun yang pertama ada pesta yang luar biasa. Dan kita mengenal ada begitu banyak orang dengan pesta yang luar biasa yang mereka lakukan di saat mensyukuri setiap kelahiran atau 1 tahun setelah kelahiran tersebut. Dan saya membagikan kepada kita ada pesta-pesta yang termahal dunia ketika orang merayakan ulang tahunnya. Yang pertama-tama dilakukan oleh Oprah Winfrey, merayakan ulang tahun yang ke-50 dengan makan siang di Bel Air Hotel, lalu berjalan di pantai Montecito, California dengan 200 tamu undangan, dengan diisi bintang tamu seperti Tina Turner, Tom Hanks, dan kue setinggi 400 kaki, dan dihiasi ribuan bunga. Tentunya bukan hal yang murah. Lalu kemudian Mariah Carey, ulang tahun ke-40 bersama suami dan 11 temannya. Ia mengajak ke Barbados dengan menggunakan jet pribadi. Tentunya juga mahal. Kemudian ada Paris Hilton, merayakan ulang tahun di Tokyo. Berapa negara? Tokyo, London, New York, dan Las Vegas, dengan menghabiskan uang sebesar 75.000 US dollar atau kurang lebih dari 1 miliar per orang. Itu perayaan yang sangat luar biasa, ucapan syukur ulang tahun yang sangat luar biasa. Dan terakhir ada Sean Combs, dikenal dengan Puff Daddy, merayakan pesta ulang tahun ke-40 dengan menghabiskan dana sekitar 3 juta US dollar atau sekitar 42 miliar, saudara, hanya merayakan ulang tahun. Dibandingkan dengan Yesus, tidak ada apa-apanya. Dia dilahirkan di kandang yang hina, ditolak di mana-mana, akhirnya endingnya di kandang yang hina. Tetapi walaupun di kandang yang hina, bukan awal yang menentukan, tapi bagaimana kehidupan akhirnya. Dan kehidupan itulah yang sampai hari ini kita nikmati. Orang percaya merayakan Natal itu, dan sangat bermakna, sangat luar biasa. Mengapa saya katakan kelahiran yang sangat menakjubkan? Ayat 32a dikatakan ia akan menjadi besar. Ia menakjubkan karena Yesus sudah dibuatkan yang pertama-tama, sudah dinubuatkan menjadi besar. Bukan didoakan, tapi dinubuatkan. Kalau kita didoakan oleh orang tua, kiranya harapannya kamu menjadi orang yang sukses, berhasil masa akan datang. Tapi Yesus sudah dinubuatkan oleh kita, dia akan menjadi besar. Berbeda dengan Oprah Winfrey, Mariah Carey, Paris Hilton, Sean Combs atau Puff Daddy, usia 40 tahun baru mereka merayakan pesta besar-besaran dan mengundang para tamu. Tapi Yesus baru lahir dari orang dari Majus, datang dari timur, membawa persembahan yang luar biasa. Ini bedanya. Makanya Alkitab berkata Yesus dinubuatkan menjadi besar. Apa yang akan membuat Yesus makin besar? Kita mengerti akhirnya bagaimana pelayanannya yang besar.
3,5 tahun di muka bumi melayani, tapi banyak orang mengagungkan kehidupannya. Besar, kenapa? Ada mujizat yang dia lakukan, menolong orang lain, menyembuhkan, mencelikan, membangkitkan orang mati. Bahkan itu membangkitkan banyak orang percaya kepada yang memberi diri dibaptis dan diselamatkan. Ini besar kebesarannya Yesus dibandingkan dengan artis-artis yang merayakan ulang tahun. Yesus lebih besar dari segala garanya. Dia sangat dihormati oleh orang Majus. Yesus lebih besar dari Herodes, sehingga Herodes begitu iri hati karena merasa tersaingi. Dan kita tahu Yesus lebih besar dari saya dan saudara. Sehingga kalau kita dilahirkan biasa saja, Yesus dilahirkan, dan kelahiran itu sungguh menakjubkan, karena dia sudah dinubuatkan untuk menjadi orang yang besar, pribadi yang besar, pribadi yang luar biasa, pribadi yang akan datang menyelamatkan seluruh isi dunia ini bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi mereka yang mau bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Disebut anak Allah yang maha tinggi. Yesus bukan sekedar baik, tapi Yesus anak Allah yang maha tinggi. Orang percaya merayakan Natal bukan untuk mengingat Yesus sebagai bayi, sudah berlalu 2000 tahun yang lalu. Tapi orang percaya merayakan Natal karena memproklamirkan bahwa dia anak Allah yang maha tinggi. Dan seterusnya. Sembahlah Tuhan, dia Raja, dia perkasa, dia ajaib. Yesaya berkata, sesungguhnya seorang anak telah dilahirkan, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Tuhan kita, makanya disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Makanya bersyukurlah orang percaya memiliki Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, karena dia menyelamatkan saya dan saudara. Dia lahir bukan sekedar bayi, tapi dia lahir dengan kelahiran yang sangat menakjubkan itu. Yang ketiga, Yesus dikaruniakan tahta Daud. Siapa yang tidak mau tahta? Siapa yang tidak mau kerajaan? Semua orang ingin menjadi orang kerajaan karena suatu kebanggaan. Tapi Yesus berkata, dia dikaruniakan tahta Daud. Bukan kerajaan di muka bumi ini saja, tapi kerajaan di kemudian hari, kerajaan kekal selama-lamanya. Penghormatan dan pengagungan layak untuk Yesus. Tidak ada orang yang kita bisa berikan penghormatan, pengagungan yang layak seperti Yesus. Hanya Yesus saja. Ingat, siapapun dia, pendeta siapapun dia, orang apapun dia, hanya Yesus yang layak terima pengagungan dan penghormatan yang sangat tinggi. Tempatkan Yesus sebagai Raja dalam kehidupanmu. Tempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Tidak ada yang bisa engkau banggakan, hanya Yesus saja yang engkau bisa banggakan. Tempat yang tertinggi diberikan kepada Yesus. Hanya Yesus yang layak terima tahta Daud. Karena kenapa? Karena dia pribadi yang suci, dia kudus, dan dia benar. Kita terkadang naik turun fluktuasi kita. Terkadang hari ini kita suci, besok kita nggak suci. Hari ini kita benar, terkadang besok kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Hari ini kita kudus, tapi besok mungkin apa yang kita lakukan tidak kudus. Tapi dia tetap untuk selama-lamanya. Dia benar, dia suci, dia kudus, dan tidak ada bayang-bayang perubahan dalam kehidupannya. Maka dia layak untuk mendapatkan tahta Daud. Yang keempat, di dalam ayat 33 berkata, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kelahiran yang menakjubkan, karena Yesus dinobatkan menjadi raja selama-lamanya. Masa pemerintahan presiden ada batasnya, 5 tahun, ataupun kalau dia kuat dalam 2 periode dalam undang-undang. Tetapi Yesus itu raja untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang menggantikannya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena benar-benar dia memberitakan tentang kebenaran, dia menyampaikan tentang keselamatan, dia memproklamirkan dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang bisa menjamin orang percaya itu hidup dalam kehidupan yang kekal. Sehingga sangatlah rugi di tengah makna Natal kita di tahun ini, di bulan ini, kalau kita tidak berjumpa dengan Raja di atas segala raja.
Orang Majus aja dari timur datang mencari Dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau sampai orang Kristen tidak mencari Tuhan di bulan Natal ini, saya mau katakan terlalu. Ini kesempatan yang terbaik, ini kesempatan yang terindah. Pergunakanlah itu. Mari kita menyanjung Raja kita. Mari kita berjumpa dengan dirinya secara pribadi dengan kehidupan Yesus, supaya engkau bisa diubahkan dan engkau tahu hanya Dialah kelahiran yang sangat menakjubkan. Biarlah firman Tuhan ini menolong hidup kita. Dan saudara semakin diberkati, dan siapkan hatimu merayakan Natal di tahun ini. Dan kita merasakan bahwa bukanlah ornamen yang paling jelas, bukan utama, bukan pohon Natal yang utama, tapi engkau siapkan hatimu berjumpa dengan Raja di atas segala raja yang sudah menjaminkan kehidupan kita, kerajaan kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.